Jadi BMSI itu sudah berdiri kalau nggak salah 2007 dan di 2021 itu mengalami dualisme sebenarnya. Ada BMSI Rakyat Bangkit dan BMSI Kerakyatan. Jadi kalau untuk gerak emang sebenarnya BEM ini kan mitra kritisnya pemerintah. Kalau kita punya pejabat publik yang komunikasinya aja nggak efektif, artinya kita punya pejabat yang emang kurang kompeten di bidangnya. Rasa-rasanya kita semua merasakan kegelapan itu gitu. Bukan BMSI aja, semuanya. Apa yang kita lakuin ini adalah bentuk cinta kita kepada negara. Kalau John F. Kennedy itu bilang, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Kayaknya kita harus modifikasi. Jangan pernah tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara, tapi tanyakan apakah negara sudah memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Untuk proyeksi berapa tahun ke depan, akankah bikin aksi lagi atau apa? Kembali lagi di podcast For Politics, yang muda yang berpolitik. Nah teman-teman, hari ini Tirto kedatangan narasumber yang sepertinya berbeda dari narasumber sebelumnya, karena narasumber kali ini terlihat masih sangat muda gitu ya. Mas-mas yang masih sangat muda, mas-mas mahasiswa gitu. Nah hari ini kita mau ngobrol banyak soal kemarin, mungkin kalau teman-teman ingat soal aksi Indonesia Gelap ya Mas ya. Itu masih sangat baru banget gitu ya, aksi dari teman-teman BEM-SI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Nah hari ini kita udah kedatangan Mas Ahmad Fauzi selaku Koordinator Wilayah BEM-SI Banten dan Sejabodetabek. Betul Mas? Betul. Selamat datang Mas. Panggilannya apa? Mas Ahmad atau Fauzi. Mas Fauzi? Oh, Fauzi. Oke. Ini berarti Mas Fauzi ini sebagai Koordinator Wilayah Banten dan Sejabodetabek, betul ya? Oke. Ini berarti mengurus di wilayah itu aja atau gimana Mas? Iya, di wilayah dari Jabodetabek sama Banten. Oke. Mungkin awal-awal kita sebelum masuk ke pembahasan lebih inti gitu ya, lebih detail tadi soal juga aksi Indonesia Gelap, terus juga mungkin aksi-aksi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh teman-teman BEM-SI. Perkenalan dulu ke teman-teman FJP, sebenarnya BEM-SI itu apa sih Mas, dan berdirinya kapan gitu? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak sudah diundang dalam podcast di Tirto. Jadi BEM-SI itu sudah berdiri kalau nggak salah 2007. Oh, oke. Dan di 2021 itu mengalami dualisme sebenarnya. Oh, itu bisa diceritakan BEM-SI gimana? itu sebenarnya hari ini dualisme. Ada BEM-SI Rakyat Bangkit dan BEM-SI Kerakyatan. Oh, itu bedanya apa Mas? Bedanya itu pertama mulai dari cara gerak. Cara gerak kita masing-masing. Kalau BEM-SI Rakyat Bangkit mungkin ada metodenya tersendiri. Kalau kita dari Kerakyatan lagi-lagi berangkat dari kajian. Oke, iya. Aku sempat baca sih kajian-kajiannya BEM-SI. Kalau kita nggak ada kajian, kita nggak berani buat turun aksi. Oke. Jadi perpecahan itu di 2021 di Padang, di Munas Padang. Nah, kalau kita ini tergabung dalam BEM-SI Kerakyatan, mengakomodir seluruh Indonesia 380 lebih kampus, 14 wilayah. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Tapi perpecahan itu yang tadi menarik itu awalnya karena apa Mas sebenarnya? Karena kalau melihat dari historinya, jadi ada 130 kampus yang nggak bisa masuk ke dalam forum. Oke. Waktu itu 2021 itu waktu zaman COVID. Jadi dengan alasan social distancing, sampai akhirnya 130 lebih kampus ini tidak masuk ke dalam Munas di Padang waktu itu, dan akhirnya membuat Munas sendiri di Jawa Tengah. Oke. Tapi kalau sampai sekarang komunikasinya dengan yang BEM-SI apa tadi? Rakyat Bangkit. Rakyat Bangkit itu masih lancar. Oke. Tapi maksudnya meskipun ada dualisme kepemimpinan itu nggak mempengaruhi komunikasi dan juga tetap sama ya, maksudnya visi dan misinya apakah terus tiba-tiba berbeda gitu atau tetap sama? Tetap sama. Itu pertama kali mungkin kalau misalkan membahas soal BEM-SI yang kerakyatan sekarang itu dulu awal mulanya terjunnya gara-gara apa Mas? Maksudnya mungkin ada isu yang waktu itu sangat ini banget gitu sama BEM-SI kerakyatan. Ya, jadi waktu itu sempat naik ke permukaan ketika waktu Hari Buruh tahun 2021. 2022 itu Hari Buruh, sampai teman-teman dari BEM-SI kerakyatan termasuk wilayah BSJB sampai ada yang ketangkep. Ditahan di Polda. Semalam itu 4 sampai 5 orang ketangkep sampai akhirnya dilepasin. Nah dari situ
awal mula terbentuknya nama kerakyatan juga, BMSI Kerakyatan, dan itu sampai sekarang tetap dipakai. Tapi itu dan dari situ semua tahu akhirnya, oh ini ada BMSI Kerakyatan gitu. Tapi dulu awal mulanya mengumpulkan dari banyak universitas itu gimana? Akhirnya menjadi BMSI gitu. Oh iya, kalau itu kayaknya berangkat dari keresahan yang sama kali kan. Kayak misalkan keresahan yang sama setiap kampus sampai akhirnya bisa mengakomodir kampus-kampus yang terjangkau lewat aliansi BMSI ini gitu. Dan di situ mulailah akhirnya menghimpun sampai akhirnya awalnya cuma 130 kampus sampai sekarang 380 lebih kampus seluruh Indonesia. Oke, berarti BMSI itu jadi satu-satunya mungkin ya badan eksekutif mahasiswa terbesar di Indonesia gitu. Iya. Oke. Tapi dulu pas pertama kali mungkin apa sih yang menggerakkan akhirnya BMSI pengen ikut aksi, atau mungkin gara-gara punya keresahan yang sama, atau ada keresahan lain atau mungkin pengalaman lain dari BMSI sendiri atau gimana? Iya. Jadi kalau untuk gerak emang sebenarnya BEM ini kan mitra kritisnya pemerintah gitu bahasanya. Jadi ketika akhirnya ada satu kebijakan aja yang gak berpihak kepada masyarakat, nah itu fungsi kita akhirnya untuk mengkritisi hal itu. Sebenarnya mekanisme aksi itu mekanisme yang terakhir. Jadi kita lewat pola kajian, audiensi, sampai audiensi nggak diterima, lalu kita aksi gitu. Cuma ternyata kita punya variasi yang baru. Kita bisa aksi sekarang ngasih kajian. Jadi semua berangkat dari kebijakan yang emang satu aja kebijakan yang gak berpihak kepada masyarakat. Di situ BMSI turut mengkritisi serta melakukan kajian dan melakukan aksi. Oke, tapi dulu pas awal mulanya terbentuk kan mungkin ini karena teman-teman mahasiswa ya, dinilainya kan mungkin masih muda ini oleh pemerintah gitu kan. Itu apakah ada pikiran-pikiran anak muda ini kok sepertinya anarkis atau rebel gitu? Itu gimana sih BMSI menanggapi situasi seperti itu, atau mungkin ada stigma-stigma seperti itu gitu? Iya. Jadi emang banyak juga kemarin juga aksi Indonesia Gelap banyak yang komen soal anarkisme yang lain-lain. Tapi lagi-lagi sebenarnya kita ini kan sebelum aksi ada mekanismenya juga ya, misalkan konsolidasi, teklab yang lain-lain. Nah ini ada kesepakatan untuk kita tidak melakukan hal itu gitu. Jadi kayak kita melihat itu kayak kayak kontra narasi yang emang dibuat oleh buzzer aja gitu. Iya. Itu Kak, jadi kalau kita sebagai pemimpin di kampus itu kadang ngebawa basis massa yang begitu banyak, akhirnya kita punya pertanggungjawaban yang lebih gitu. Betul. Sampai akhirnya kita mobilisasi, misalkan jam 6 selesai pulang gitu. Jadi kalau perspektif masyarakat soal anarkis itu kayaknya sasarannya bukan ke kita gitu, ke orang-orang lain gitu. Tapi dulu kalau misalkan dari kacamatanya Mas Fauzi nih sebagai Korwil gitu, itu tantangan terbesarnya apa dalam mengumpulkan massa gitu kan? Mengingat BMSI itu besar banget gitu. Sebenarnya jujur ya Kak, tantangan terbesar itu ketika semua orang bisa mengakses informasi itu secara mudah gitu. Kenapa itu justru jadi tantangan? Jadi ketika melihat satu masalah dan dapat info yang lebih cepat, mereka mudah akses, akhirnya malas untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi gitu. Nah ini rata-rata terjebak dalam nuansa ini. Kalau saya sedikit pernah baca bukunya Budi Gunawan yang sekarang jadi Menteri Politik dan Keamanan, itu dia bilang kita ada di demokrasi era post-truth gitu, post-truth. Jadi ketika ada satu tokoh yang ngomong, akhirnya mereka langsung percaya gitu tanpa harus ada kajian validasi lagi. Nah di sini banyak gitu yang terjebak dalam kemajuan digitalisasi, terus sampai akhirnya kita kadang untuk mobilisasi massa aja kadang susah banget gitu. Sampai akhirnya kita coba dalam SOP kadang di kampus itu kita buat 50+1 itu harus turun aksi gitu. Itu sih Kak. Berarti mungkin kalau misalkan dari Mas Fauzi di era post-truth itu yang menjadi tantangan akhirnya kita, mengumpulkan teman-teman turun ke jalan gitu ya. Tapi kalau kemarin itu karena emang misleadingnya dari pemerintah, terus dan memang isunya itu melampau kena sampai ke akar-akarnya, dan itu semua akhirnya punya
kepekaan isu yang sama gitu. Oke. Keresahan yang sama sampai akhirnya semua tersadar. Akhirnya kemarin untuk mobilisasi kita nggak terlalu susah gitu. Oke. Itu kalau mobilisasi berarti apakah langsung tatap muka atau gimana, Mas? Tatap muka biasanya gitu. Oke, berarti per wilayah gitu ya? Iya. Oke. Jadi per kampus misalkan di Banten, kemarin kan ada kampus Untirta itu sampai 3 bis datang ke Jakarta. Nah mereka melakukan konsolidasi di Banten, lalu mereka berangkat ke Jakarta. Karena di Jakarta itu kan konteksnya konsolidasi nasional. Iya. Jadi di Jakarta, hasil yang ada di Jakarta diterima di Banten sampai akhirnya Banten itu ke Jakarta. Oke. Mungkin kalau lihat BMSI kan emang sebesar itu gitu ya. Nah untuk mengumpulkan massa yang dari berbagai wilayah di Indonesia itu kan juga cukup rumit gitu dan besar sekali. Nah itu sebenarnya pendanaan dari BMSI sendiri dari mana sih, Mas? Penasaran. Iya. Jadi kalau BEM itu kan lembaga formal yang ada legitimasi di kampus ya kan? Iya betul. Dan emang dapat anggaran dari kampus itu sendiri. Memang gitu. dapat. Oke. Dapat anggaran. Misalkan di Kementerian Luar Negeri di BEM itu ada anggarannya juga. Jadi untuk anggaran diplomasi, anggaran apa mereka dapat. Jadi dari kampus semua pure pendanaan gitu. Oke. Berarti nggak ada masalah lah ya untuk pendanaan kalau untuk teman-teman BMSI gitu. Oke, tadi menarik soal bahasan soal Indonesia Gelap. Karena ini kan baru banget gitu ya. Ini teman-teman BMSI akhirnya apa yang membuat kalian turun ke jalan gitu untuk aksi Indonesia Gelap? Dan apa sih tuntutannya sebenarnya? Iya. Sebenarnya kemarin itu kalau soal Indonesia Gelap itu kan pertama peringatan darurat muncul lagi warna hitam. Betul, iya. Bukan biru lagi ya, hitam. Bukan biru lagi, udah hitam gelap sampai akhirnya teman-teman kita mikir, oh ini Indonesia udah sangat gelap gitu. Apalagi ketika biru itu berubah jadi warna hitam. Apa ujung tombaknya akhirnya bisa jadi Indonesia Gelap? Itu ya, mungkin karena udah kompleks banget permasalahan hari ini gitu. Kayak Inpres nomor 1 tahun 2025 itu kan bahkan efisiensi. Bukan efisiensi lagi Kak, kita sebutnya itu pemangkasan gitu. Oke, BMSI punya ini sendiri ya, kalimat kata-kata sendiri gitu ya. Pemangkasan. Jadi Tuturi Andayani jadi kita ganti Tuturi efisiensi. Kemarin itu. Nah dari situ yang berimpact pada pendidikan sangat jelas itu. Yang dimana misalkan KIPK, penerima beasiswa yang sampai akhirnya berpotensi untuk diberhentikan. Nah dari situ emang hal yang paling fundamental itu kan pendidikan sumber daya. Sampai akhirnya mungkin ini mahasiswa ini kan mungkin kalau dilihat kemarin mayoritas yang dapat beasiswa kali yang turun ke jalan gitu. Nah itu dari situ merasa wah ini udah hak gua gitu, sampai akhirnya mereka berani turun ke jalan gitu. Dari situ karena emang menyentuh ranah pendidikan. Iya. Itu berarti selain tuntutan itu yang lain ada apa mungkin? Ada selain cabut Inpres nomor 1 tahun 2025 itu evaluasi makan bergizi gratis. Evaluasi makan bergizi gratis, ada cabut multifungsi ABRI, tolak revisi undang-undang TNI Polri dan Kejaksaan. Ada 13 ya. Cuma ini karena memang waktu itu konsolidasi sifatnya kita demokratis dan heterogen, jadi kita cuma beberapa tuntutan yang masuk gitu. Sisanya kawan-kawan yang naruh tuntutan itu. Terus ada pendidikan ilmiah gratis dan demokratis. Ada juga cabut proyek PSN bermasalah, salah satunya PIK 2. Itu Kak. Ini mungkin kemarin tuntutannya banyak sekali gitu ada ya. Ada 13 sebenarnya. Kemudian hasil akhirnya seperti apa Mas? Hasil akhirnya sebenarnya udah selesai ketika walaupun kita tahu sebenarnya pergantian kementerian ini nggak menyelesaikan masalah gitu. Cuma kan kalau kita dengar rapat perdana kabinet Pak Prabowo itu, Pak Prabowo bilang bakal ada efisiensi anggaran gitu. Cuma kan Menteri Dikti ini salah nangkep kan. Dia salah nangkep soal apa yang sudah dibilang oleh Pak Prabowo sampai akhirnya yang dipangkas ini hal-hal yang emang udah menjadi haknya mahasiswa gitu. Harusnya kan yang dihapus itu misalkan studi banding, anggaran-anggaran belanja yang nggak perlu gitu. Cuma Menteri Dikti ini salah tangkap dan sampai akhirnya diganti kan gitu. Diganti dan sampai sekarang kita masih terus mengawal Inpres nomor 1 tahun 2025 ini sih takut ada tiba-tiba diam-diam gitu kan emang pemerintah atau lebih tepatnya legislatif juga kan undang-undang KUHP juga kan mereka diam-diam untuk
mengasahkan itu gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya lebih penasaran sih awal dari turun aksi Indonesia Gelap itu dari awal mengkoordinirnya seperti apa, Mas? Maksudnya dari awal mulai muncul banget kayak yuk kita turun ke jalan nih, kita bikin hashtag Indonesia Gelap dan semacamnya tuh mulainya dari mana sih? Jadi kita pertama waktu itu di BMSI sendiri kita buat konsolidasi nasional secara online. Oh, online dulu. Online seluruh Indonesia. Terus kita buat peta ini wilayah 14 wilayah itulah. Ini 14 wilayah ini sampai akhirnya ada konsolidasi nasional offline di Jakarta. Tepatnya di ICW Kalibata. Di situ dan mayoritas yang datang pun rata-rata emang dari kampus Jakarta sama Jabodetabek Banten. Di sana datang. Dan akhirnya ini dan akhirnya emang sifatnya kan kalau korpus itu kan koordinasi ya. Ke Korwil koordinasi ke Korda sampai akhirnya ada instruksi untuk aksi serentak 14 wilayah di Indonesia. Nah di situ kita usul kemarin itu sempat emang secara konsolidasi emang kita banyak dialektika sampai akhirnya tercetuslah dari semua permasalahan yang ada Indonesia Gelap tajuk besarnya. Sampai akhirnya ada instruksi dari koordinator pusat untuk 14 wilayah aksi di setiap wilayahnya masing-masing. Mungkin tagar Indonesia Gelap itu masih jadi pro kontra juga sih waktu itu ya. Betul. Karena beberapa pihak juga merasa Indonesia tuh nggak gelap gitu, dan bahkan ada waktu itu menteri gitu yang bilang kayak yang gelap tuh bukan Indonesia tapi lu aja yang gelap gitu. Maksudnya ini kalau dari teman-teman BMSI menanggapi kritik-kritik seperti itu, apakah udah biasa dari dulu seperti itu atau kalau sekarang akan lebih lebih menyala lagi gitu untuk menghadapi kritik-kritik kayak gitu? Iya, sebenarnya yang kita bingung itu komunikasi yang dibangun oleh pejabat publik itu sendiri sih. Sebenarnya kan kalau dalam buku psikologi komunikasi selama kita hidup ini kan 70% hidup untuk komunikasi ya. Tapi kalau kita punya pejabat publik yang komunikasinya aja nggak efektif gitu, dan jelas tidak ada satupun kalimat yang memang tidak bisa diterima oleh masyarakat secara luas, artinya kita punya pejabat yang memang kurang kompeten di bidangnya. Dan meritokrasi yang dibilang Pak Prabowo itu sangat gagal gitu. Apalagi ketika ada hashtag kabur aja dulu, ya udah kabur aja gitu. Ini kan kegagalan komunikasi dari pejabat publik hari ini gitu. Nah, kalau dari tanggapan-tanggapan kemarin, misalkan lu yang gelap itu, rasa-rasanya kita semua merasakan kegelapan itu gitu. Bukan BMSI aja, semuanya gitu. Karena ya berangkat dari keresahan yang sama itu tadi kan. Semuanya elemen di luar dari BMSI juga merasakan kegelapan yang terjadi dari mulai kelangkaan gas, terus juga MBG yang keracunan, terus sampai puncaknya ada di Inpres itu kan emang 100 hari ini bagai snowball effect bagi pemerintahan Prabowo Gibran itu. Gitu kan. Tapi sebelum turun aksi, apakah BMSI itu dari dulu berkoordinasi dengan pemerintah juga? Terus maksudnya ada pemerintah yang bertemu dengan perwakilan BMSI atau mungkin bagaimana, itu ada obrolan-obrolan dulu nggak sih di balik itu sebelum akhirnya memutuskan turun ke jalan aja lah gitu? Apakah karena nggak menemukan titik tengahnya atau gimana gitu? Jadi selama ini sih belum pernah untuk beraudiensi dengan pihak pemerintah. Jadi kalau waktu tahun 2022 itu Hari Pendidikan Nasional kita sempat diterima masuk ke dalam Kementerian Pendidikan, tapi ada beberapa kawan-kawan yang nggak mau masuk sampai akhirnya ya udah nggak mau masuk dan lagi-lagi ditangkap waktu itu. Dengan alasan? Dengan alasan sebenarnya kurang tahu ya saya alasan alat negara ini untuk mengalienasi antara gerakan buruh dengan gerakan mahasiswa itu. Padahal kita sama-sama rakyat gitu kan. Nah itu ada dipisah lah sama mereka. Cuma waktu itu kita gabung sama buruh dan nggak tahu kenapa kita ditangkap gitu dengan alasan COVID waktu itu. Sampai akhirnya kita mau masuk, terus teman-teman ada yang ditangkap sampai ada penolakan untuk masuk, ya kita akhirnya menolak untuk masuk. Nggak ada diskusi gitu sama pemerintah. Yang kita pengen tuh sebenarnya perwakilan dari pemerintah itu datang ke kerumunan massa aksi sampai akhirnya menerima polisi brief sama kajian yang udah kita buat. Tapi itu belum pernah dilakukan sampai sekarang berarti? Belum.
Karena emang kemarin nggak ada satupun yang turun, dan emang dari hasil konsolidasi kita juga kita nggak outputnya itu nggak mereka turun, nggak mereka datang nyamperin kita, outputnya nggak itu. Emang kemarin itu yang grand isunya itu Inpres ini dicabut. Ada solusi lah dari Inpres ini gitu. Gitu. Ini mungkin secara general sih, Mas Fauzi gitu. Kalau misalkan BMSI kan mungkin sendiri ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga yang tidak tergabung dengan BMSI kan mereka kadang juga punya aksi sendiri gitu di berbagai wilayah. Nah, kalau Mas Fauzi melihat kondisi demokrasi kita gitu ya, misalkan apakah sebenarnya hubungan pemerintah dengan mahasiswa itu sudah baik atau malah justru semakin parah gitu sekarang atau memang tidak pernah baik sebenarnya? Sebenarnya baik atau enggak ya tinggal tanggapan dari orang-orang aja ya. Kalau kita menganggap apa yang kita lakuin ini adalah bentuk cinta kita kepada negara ini gitu. Jadi kalau mau dibilang baik ya sebenarnya kita baik-baik aja gitu. Cuma pertanyaannya apakah pemerintah kebijakannya itu lagi-lagi berpihak atau enggak. Kalau nggak berpihak ya kita ada di mahasiswa terkhusus dari BMSI akan ada di depan untuk mengkritisi kebijakan itu gitu. Sebenarnya ini bentuk cinta kita ke pemerintah. Jadi kayaknya baik-baik aja gitu. Ini baik-baik aja ya kayaknya. Ini mungkin kalau kita tahu kan BMSI udah sejauh ini gitu ya, jadi wadah aspirasi untuk teman-teman mahasiswa gitu. Nah, dari BMSI gimana sih caranya untuk mempertahankan relevansinya gitu untuk kedepannya untuk teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam BMSI? Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa ada 2 agenda nasional Kak. Kalau secara nasional itu ada agenda rapat kerja nasional sama musyawarah nasional. Rapat kerja nasional kemarin itu kita laksanakan di Pontianak. Pembahasannya soal apa biasanya kalau? Pembahasan rakernas biasanya SOP. SOP dan evaluasi. Dari aksi-aksi yang sudah dilakukan begitu. Aksi-aksi gitu kan. Terus sama penentuan tuan rumah Munas. Sampai akhirnya kemarin penentuan tuan rumah Munas kita bulan Mei nanti di Padang. Dharma Andalas. Awal mula perpecahan itu di Padang. Iya, terus kemudian akhirnya Munasnya di Padang. Munas lagi di Padang, jadi back to historis kayaknya. Nah, di sana Munas, dan itu salah satu perekat kita dan ajang silaturahmi kita dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi di situ masih dan Munas nanti ini menentukan pemilihan koordinator pusat baru, pokoknya pengurus inti BMSI yang baru dan menentukan arah gerak dan proyeksi 1 tahun ke depan nanti. Jadi di situ relevansinya kita bahas di sana nanti kira-kira apa gerakan yang mau kita bangun ke depan gitu. Tapi sebenarnya kalau gerakan-gerakan yang ingin dibangun ini nggak sebatas cuma aksi turun ke jalan kan Mas? Apa aja tuh kira-kira? Sebenarnya banyak variasi ya ke dalam gerakan. Misalkan kita di internal sendiri, di BSJB sendiri, bulan Ramadan ini kita karena memang sangat rentan ya secara psikologi massa, kita buat diskusi publik online secara berkala, angkat isu-isu yang kemarin Indonesia Gelap kita bawa. Evaluasi MBG, kawal Inpres, yang lain-lain itu kita bawa. Jadi dalam seminggu itu ada berapa kali dan topik itu akan diangkat. Jadi itu salah satu gerakan menurut saya. Sebenarnya podcast ini sebenarnya juga bagian dari gerakan kan? Karena emang transformasi zaman kan. Ini termasuk juga edukasi sih sebenarnya ya, untuk mengedukasi politik teman-teman juga gitu kan. Aksi-aksi dari BMS ini tidak sepenuhnya, justru tidak negatif gitu ya aksi-aksi turun ke jalan ini, karena untuk memberikan untuk menyalurkan aspirasi teman-teman mahasiswa gitu. Nah mungkin ini kalau soal tadi kan disebutkan juga BMSI punya banyak kajian, bahkan aku juga sempat baca sih kajian-kajiannya BMSI gitu. Nah kalau untuk kajian-kajian seperti itu apakah dikumpulkan dari berbagai universitas juga? Bagaimana proses untuk membuat kajian-kajian itu untuk akhirnya bisa turun ke jalan gitu dari kajian-kajian yang dibuat? Ya, jadi kalau di BMSI itu pengurus intinya ada koordinator isu. Koordinator isu ini mengkaji permasalahan yang ada, misalkan koordinator isu politik dan demokrasi. Nah ini kan lagi gencar-gencarnya kepolisian kan. Nah mereka mengkaji itu. Terus perihal lingkungan hidup ada koordinator isu lingkungan. Nah dari situ biasanya kalau nasional kita. Nah cuma kalau
aksi kewilayahan kita biasanya emang ngumpulin. Dan koordinator isu ini ada anggota-anggotanya. Oh, oke. Anggota-anggotanya kampus ini gitu. Jadi emang dikumpulin dari tiap kampus dan dikumpulkan ke koordinator isu. Koordinator isu menjadikan semua polisi brief dan jadi itu kajian. Oke, berarti kalau kajian-kajian itu apakah nantinya prosesnya seperti apa sih akhirnya sampai menjadi kajian yang akhirnya diputuskan kita bisa turun ke jalan nih dari kajian ini gitu. Indikatornya apa aja sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau yang emang insidental, kadang kita ini ya udah yang penting dikumpulin aja, kumpulin, disatuin. Sekiranya ini oleh koordinator isu masuk ke dalam udah lewat kurasi, yang mana aja yang harus nggak dimasukin, yang mana aja harus dimasukin dan disatukan, dijadikan polisi brief dan itu jadi. Cuma kalau emang ini kita sekiranya mau ada variasi lain dalam gerakan, biasanya kita buat FGD kan. Oke, ada fokus. FGD buat membahas kajian kita ini udah sejauh mana gitu sama orang-orang yang expert di bidangnya gitu. Misalkan kita undang profesor gitu. Cuma kalau kemarin kan sifatnya insidental Indonesia Gelap ini, jadi ya udah kumpulin aja gitu yang cepat gitu, disatuin. Kita ada naskah akademik, kita print jadi hard copy udah. Beda kalau misalkan emang ini aksi ini udah 1 bulan kita rencanakan. Kalau kemarin kan cuma 1 minggu kalau nggak salah. Kemarin tuh kayaknya urgent gitu ya. Akhirnya ini udah darurat banget, kita harus turun ke jalan gitu. Oke, menarik nih. Sebenarnya sebelum dari Indonesia Gelap kan juga teman-teman mahasiswa ini berperan penting. Bahkan ada yang sampai bisa menggagalkan RUU Pilkada waktu itu. Nah, ini kalau dari BMSI melihat kondisi keberhasilan ini seperti apa sih? Seberpengaruh apa sih sebenarnya teman-teman mahasiswa gitu untuk bisa sampai menggagalkan RUU Pilkada kemarin gitu? Iya. Sebenarnya pengaruhnya sangat besar ya, karena RUU Pilkada ini salah satunya untuk umur ya, kalau nggak salah umur kemarin itu umur kepala daerah. Jadi kan kepala daerah ini salah satunya menentukan kebijakan kehidupan masyarakat di daerahnya kan. Jadi kalau misalkan kita salah pilih pemimpin aja, itu kan menentukan kebijakan si warga negara, warga daerah ini 5 tahun ke depan kan. Nah ini sangat-sangat menentukan gitu. Ketika kira RUU Pilkada kemarin tidak dibatalkan, ya kemungkinan besar banyak konflik of interest gitu di daerah-daerah. Makanya kemarin secara rasional kita kaji, oh iya ternyata emang ini benar harus turun karena berimpact kepada kehidupan warga daerah. Iya. Tapi kalau lihat keberhasilan kemarin berarti optimis lah harusnya BMSI ya, teman-teman mahasiswa ini bisa menggerakkan lebih lagi untuk mungkin berhasil selanjutnya gitu atau gimana? Kita anggap kemarin itu kemenangan-kemenangan kecil kan. Kemenangan besarnya sampai akhirnya mungkin kesenjangan sosial itu akan hilang ya, walaupun sangat utopis gitu. Itu karena kita sering ngutip dari kalimat revolusi Prancis, jadilah realistis, tuntutlah yang tidak mungkin gitu. Nah itu dari situ kayaknya kalau emang kesenjangan sosial hilang itu kayaknya kita kemenangan yang sangat besar. Betul ya, karena mungkin itu sepertinya sulit tapi tidak berarti tidak mungkin gitu ya. Kemarin juga sebenarnya RUU Pilkada ini yang berhasil ini sebenarnya itu tidak, maksudnya teman-teman mahasiswa juga tidak berekspek akan berhasil gitu kan, akhirnya akan dikabulkan. Ternyata dikabulkan nih, berarti ada sesuatu yang akhirnya urgent juga gitu dari negara ini. Nah itu menarik sih sebenarnya gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kita melihat ke depan, BMSI juga banyak banget disebut mirip sama aktivis 98. Itu banyak banget yang bilang gitu kan, mirip-mirip kayak aktivis 98. Sebenarnya terima gak sih Mas kalau dibilang seperti itu? Mungkin kalau secara spirit sama kali kan. Cuma kan kalau ada quotes atau pepatah yang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang yang kan. Jadi kalau dibilang mirip ya mungkin semangat dan spiritnya gitu. Cuma kalau entah di belakang itu semua kita kayaknya ada diferensiasi di situ. Karena kita udah coba dengan modernisasi, gimana kira kita catch up sama zaman hari ini lagi. Tapi kalau misalkan dari teman-teman aktivis 98 itu komunikasi dengan teman-teman BMSI juga baik atau gimana? Kayaknya kalau komunikasi, kalau mereka cuma jadi pembicara aja. Misalkan kita ada yang diskusi publik, mereka jadi pembicara gitu. Kalau misalkan untuk nentuin arah gerak, kayaknya kita punya arah gerak tersendiri gitu. Tapi ini nggak sih kayak pernah nitip-nitip tuntutan nggak sih dari teman-teman? Nggak pernah sampai sekarang. Karena ya itu lagi-lagi kalau misalkan di BMSI itu kita udah punya proyeksinya selama 1 tahun gitu. Dari koordinator pusat dia punya grand design ketika nyalonin. Dan ini adalah rangkaian
untuk selama 1 tahun ke depan. Tapi Begitupun Korwil juga begitu. oke, tapi sebenarnya kalau sama teman-teman 98 itu apa sih yang paling membedakan biasanya gitu? Maksudnya bisa aja tuntutannya sama gitu kan, tapi tadi kan dibilang sama Mas Fauzi juga punya ini sendiri, grand design sendiri gitu. Sebenarnya apa yang paling membedakan dari tuntutannya mereka sama tuntutannya BMSI gitu? Iya, mungkin kalau mereka itu reformasi secara keseluruhan mungkin ya, kalau misalkan dilihat dari kemarin. Atau memang sekarang kan banyak juga ya orang-orang 98 itu yang beririsan dengan partai politik gitu. Jadi ada bisa jadi yang dibawa oleh aktivis 98 itu bukan gagasannya sendiri gitu, tapi gagasan partai politik gitu. Kalau kita kan emang sifatnya independen, nggak terikat dengan partai politik dengan manapun. Jadi kalau kita memang pure organik gitu tuntutannya. Itu sih kalaupun sama, tapi secara substansi atau isinya itu mungkin ada perbedaan. Karena emang kita disusun secara seorganik mungkin. Kalau aktivis 98 yang udah terafiliasi kan banyak yang sampai akhirnya turun ke jalan gitu, ikut-ikutan terus wah ini masa aksi kita itu kan jadi stigma negatif juga kan bagi masyarakat secara luas. Itu sih ya. Mungkin secara isi itu ada perbedaan. Oke. Kalau Mas Fauzi mungkin ini general juga ya gitu. Sebagai Korwil lebih sulit mengorganisir teman-teman mahasiswa atau menghadapi situasi politik Indonesia sekarang? Lebih sulit menghadapi situasi politik Indonesia sekarang ya Kak. Oke, kenapa? Karena kita juga bingung gitu. Misalkan secara geopolitik internasional aja, sebenarnya kita itu mau ada di mana sih posisinya gitu. Di BRICS juga kita ikut, sementara di blok sebelahnya kita juga ikut. Jadi benar-benar ada di mana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngelihat ya apalagi permasalahan hari ini gitu, ketika akhirnya ada tagline pemerintah kabur, kita buat tagline kabur aja dulu sementara disuruh pergi. Rasa-rasanya kita harus memodifikasi kalimat John F. Kennedy gitu. Kalau John F. Kennedy itu bilang, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Kayaknya kita harus modifikasi. Jangan pernah tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara, tapi tanyakan apakah negara sudah memenuhi hak-hak dasar warga negaranya gitu. Karena kan mencerdaskan kehidupan bangsa itu dasar sandang pangan papan lah Kak. Ya emang kita sebagai warga negara bicara hak dan kewajiban, tapi pertanyaannya negara sudah memenuhi hak dasarnya belum warga negaranya. Itu sih Kak. Kalau sekarang dari BMSI ada hal urgent lagi nggak sih yang akhirnya nanti untuk proyeksi berapa tahun ke depan akankah bikin aksi lagi atau apa? Kita juga bakal kawal Danantara ini sih. Apa yang dilihat paling menarik dari Danantara ini, Mas Fauzi? Ini akibat dari efisiensi tadi, itu kan yang tadinya mau dialokasikan ke sebenarnya makan bergizi gratis ini program yang bagus ya Kak. Cuma perlu evaluasi aja. Dan ternyata mungkin itu bisa jadi 80% dana efisiensi ini atau mandatory spending ini dialokasikan ke Danantara gitu. Lebih banyak ke Danantara dibanding ke makan bergizi gratis. Begitupun dengan ribuan triliun yang emang dialokasikan ke Danantara ini. Dan kemarin sempat diskusi juga, pilihannya cuma 2. Mau makan bergizi gratis atau pembangunan yang emang akhirnya banyak makelarnya di situ. Nah sebenarnya kan Danantara ini untuk pembangunan ini, pembangunan itu, pembangunan itu. Nah ini kan sebenarnya jadi problem juga gitu. Nah ini yang kita kawal juga, Danantara kemungkinan besar ke depan kita juga akan, jika memang apalagi ada UU BUMN yang lagi digodok sekarang gitu. Kalau misalkan ada kerugian dari investasi tersebut, ya orang-orang yang ada di Danantara ini nggak akan kena punishment apa-apa gitu. Nah ini kan jadi permasalahan juga. Nah kita bakal tetap ngawal ini gitu. Misalkan emang lagi-lagi pemerintah ngebuat hal ini secara serampangan, kita bakal turun ke jalan. Karena kajian kita udah lagi running. Sejauh mana untuk kajian soal Danantara ini? Ya, jadi kita lagi per kampus ini lagi running untuk Danantara. Sejauh mananya kita bakal dekat-dekat ini juga bakal ngadain diskusi publik FGD untuk membicarakan tentang kajian yang kita buat. Sekiranya udah komprehensif atau belum, dan ketika kira komprehensif kita akan mengawal Danantara dengan turun ke jalan. Karena kemarin banyak juga yang bilang kalau Danantara ini seperti mengulang kasus Jiwasraya waktu itu. Itu setuju nggak sih Mas Fauzi untuk situasi-situasi kayak gitu, komen-komen orang-orang kayak gitu tuh? Iya, setuju sih, setuju karena emang
sama-sama kalau dibilang ladang korupsi, potensi korupsi yang besar ya pasti selalu ada ya. Masih selalu ada gitu. Makanya kemarin salah satu tuntutan kita 13 tuntutan sahkan Perpu perampasan aset. Oke. Itu sepertinya udah lama banget. Udah lama itu banget. Dari tahun berapa itu selalu menjadi momok gitu. 16 tahun perampasan aset itu. Betul. Tapi percuma juga kalau akhirnya perampasan aset ini disahin, tapi ketika KPK dan kepolisian begitupun kejaksaan sama-sama tidak atau tidak diubah itu akan sama aja perampasan aset. Terus juga. Makanya kemarin korupsi dari Pertamina ini yang menyelidiki itu kan dan mendapatkan si pelaku ini kan kejaksaan ya, bukan KPK. Nah sebenarnya ini KPK juga harus dikembalikan sesuai fungsinya. Iya betul. Kemarin berarti BMSI mengikuti juga soal korupsi PT Pertamina dong ya? Ngikutin gitu. Itu sangat mungkin apa yang Mas Fauzi lihat dari kasus itu sebenarnya seberpengaruh apa sih? Jadi ya kalau dibilang rezim hari ini penuh gaslighting ya kita bisa ngelihat dari bahasanya anak muda sekarang gaslighting. Gaslighting kita bisa lihat dari kaki dan tangannya gitu. Salah satunya dari Pertamina kemarin gitu. Ya kita dibohongi dengan kita ngisi Pertamax ternyata Pertalite gitu. Ini kan salah satu korupsi yang sangat besar gitu. Kayak per tahun itu kan bisa berapa triliun sampai akhirnya di total sampai hari ini sampai 1 kuadrat triliun itu. Ini luar biasa gitu. Maksudnya kenapa nggak dari sebelumnya ini terungkap, tapi kenapa baru sekarang gitu. Betul. Tapi mungkin pemerintah bilangnya memang wajar kalau memang ada blending gitu kan dalam bensin itu gitu. Tapi mungkin ini ada obrolan nggak sih dari teman-teman BMSI internal ya, secara internal apakah ada diskusi-diskusi soal ini harus dikawal juga nih soal ini gitu. Secara internal kita juga ada pengawalan tentang Pertamina. Mungkin ini nggak terlalu dijadiin prioritas ya Kak, karena emang udah jadi tersangka gitu. Dan dikembalikan kepada pihak yang berwenang gitu. Nah cuma yang lagi running ini lagi-lagi dan antara ini kan yang jadi prioritas kita yang bakal kita kawal ke depan. Itu sih kalau soal Pertamina ini lagi-lagi itu jadi bukan jadi prioritas karena emang udah tersangka dan antara yang bakal jadi prioritas kita. Oke, ini mungkin untuk kedepannya kan pasti masih akan ada bikin kajian-kajian tentunya kan soal tadi Danantara, mungkin nanti ada lagi soal Pertamina mungkin kalau misalkan mau bikin kajian gitu secara lebih luas gitu lah ya helikopter view-nya. Tapi kalau dari BMSI sendiri sejauh ini udah pernah belum sih ngobrol sama satu tokoh inspiratif atau mungkin ingin kolaborasi dengan siapa sih tokoh yang sangat menginspirasi BMSI untuk kedepannya gitu? Iya, mungkin kalau tokoh-tokoh yang mereka berjuang di era kemerdekaan kali kan. Cuma kalau sekarang mungkin Rocky Gerung kali ya. Oke. Kenapa tuh memilih Rocky Gerung? Karena emang dia juga walaupun memang kalimatnya banyak yang peyoratif gitu. Cuma kita bisa menghargai dia sebagai dia guru besar gitu. Betul. Guru besar. Jadi kita bisa belajar kajian lebih dalam lagi, belajar Mother of Science atau filsafat lebih dalam lagi itu. Jadi kita juga berharap ketemu Rocky Gerung gitu, sampai sekarang juga belum ketemu gitu. Udah pernah coba kontak mungkin? Kontak nggak dibalas. Sibuk beliau sepertinya gitu ya. Semoga doakan kedepannya bisa berkolaborasi, bisa bertemu, bisa chit-chat bersama Rocky Gerung gitu ya. Nah mungkin terakhir Mas Fauzi sebelum kita di segmen terakhir ini, perubahan apa yang BMSI harapkan gitu ya, mimpi atau cita-cita yang BMSI miliki untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Untuk Indonesia 5 tahun ke depan, mungkin kalau kita lihat grand design Pak Prabowo ya, di Asta Citanya itu dari 8 program prioritas terus 17 program prioritas ini kan sangat luar biasa hebatnya gitu. Betul. Bagus banget gitu. Iya, seperti kayaknya di bayangan ini, wah keren banget kalau semuanya terwujud ya gitu. Iya, ini sangat bagus gitu. Nah harapannya ini mungkin kalau Pak Prabowo bilang mungkin 3 bulan 5 bulan ya tunggu dulu gitu, sabar. Ya kita makanya kenapa turun ke jalan karena ya ini harus ada beberapa nih Pak yang dievaluasi gitu. Nah itu karena kita ternyata mes juga gitu kita ngeliat Asta Cita ini ya. Di situ harapannya ke depan bisa terrealisasi satu persatu kan.
kayak MBG ini kan outputnya sangat luar biasa gitu. Betul. Tadinya anak nggak mau sekolah, males, atau emang gak ada uang buat sekolah, buat jajan gitu, ada makan bergizi gratis, semangat semua sekolah gitu. Iya. Nah ini harapannya satu persatu diselesaikan, terus bikin kebijakan yang pro rakyat, Iya. rampasan aset, PPRT, Betul. yang lain-lain. Dan lagi-lagi kalau emang Pak Prabowo punya visi yang bisa bersaing secara internasional, kita juga mau bersaing secara internasional dan mempersiapkan kita sebagai generasi emas 2045 gitu kan. Iya. Terakhir, mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa yang pengen mencoba punya aspirasi yang belum tersampaikan, ingin mencoba seperti BMSI mungkin, atau mungkin ingin bergabung bersama BMSI juga, teman-teman mahasiswa gitu. Boleh disampaikan pesan-pesannya supaya mahasiswa ini bisa menjadi pribadi yang lebih berani, lebih percaya diri gitu ya dalam mengaspirasikan pendapat mereka. Oke. Paling buat teman-teman, kalau kita ingat Tan Malaka itu kemewahan yang dimiliki terakhir oleh anak muda adalah idealisme. Jadi idealisme itu yang harus dipegang oleh kawan-kawan ketika ingin menyampaikan aspirasi. Dari idealisme ini membuat kerangka berpikir kita gitu. Kemana-kemana kerangka berpikirnya, dan sampai akhirnya kita bisa menentukan arah gerak kita ke depan. Dan harapannya kawan-kawan bisa follow Instagram BMSI Official. Ya, follow ya guys. Dan kawan-kawan bisa untuk DM, kita bisa diskusi secara berkelanjutan. Itu sih kawan-kawan. Dan ingat politik ini mempengaruhi dari tidur dan bangunnya kawan-kawan. Gitu. Sebegitu berpengaruhnya ya politik Indonesia sekarang gitu ya, untuk pribadi teman-teman semuanya. Mungkin gak cuma mahasiswa, tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul, gitu. Dari tidur sampai bangunnya teman-teman itu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Iya, jadi kita lihat 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi seperti apa gitu ya. Kita kawal terus bersama dengan teman-teman BMSI. Terima kasih Mas Fauzi atas kesempatannya sudah berbincang bersama Tirto. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyaksikan podcast For Politics, yang muda yang berpolitik. Terus ikuti edukasi politik bersama kami dengan menyaksikan terus episode-episode yang tentunya sangat menarik. Terima kasih, sampai jumpa.